warahmatullahi wabarakatuh. Walaqad taraknaha ayatan fahal min muddakir. Fakaifa kana adzabi wa nudur. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah
dari godaan-godaan syaitan yang terkutuk, yang maha pengasih, maha penyayang. Dan sesungguhnya telah kami jadikan kapal itu sebagai pelajaran. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Maka alangkah dahsyatnya azabku dan ancaman-ancamanku. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bi husban. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad khairil insan wa ala alihi wa ashabihi ila akhiriz zaman. Amma ba'd. Yang terhormat dan yang sama-sama kita muliakan Ibu Pimpinan Pesantren Qubullah, Ibu Hajar Rahmayanti Monoarfa, Kepala Madrasah Aliyah Ustadz Ikromi, Kepala Madrasah Sanawiyah Ustazah Erawati Hawa, serta para panitia yang hadir dan peserta Imtihan Syamil kelas 3 dan kelas 6 Tarbiyatul Muallimin Al-Muallimat Al-Islamiyah tahun pelajaran 2001-2022. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang Allah berikan kepada kita, bahwa pada hari ini, tepatnya tanggal 2 Maret 2022 dan bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1443 Hijriah, kita dapat melaksanakan kegiatan agenda pesantren yang telah ditentukan sejak 1 tahun yang lalu. Hari ini dapat kita lakukan dengan secara bersama-sama. Mudah-mudahan kegiatan ini terus berjalan sampai akhir kegiatan dengan baik, dan kegiatannya terus berjalan sampai hari kiamat, sampai pesantren ini ada. Amin. Yang berikutnya, kami berterima kasih kepada kelas 3 dan kelas 6 yang telah andil dan tepat waktu kalian hadir di sini. Jam 7.15 kalian sudah berada di sini. Saya ucapkan terima kasih buat kalian semua. Tepuk tangan buat kalian. Dan ini adalah satu hal yang sangat positif untuk kalian. Ini menunjukkan bahwa dedikasi kalian dalam melaksanakan dan mengikuti kegiatan ini memiliki komitmen dan kemauan yang keras, kemauan yang cukup, kemauan yang sangat kami banggakan. Tidak seperti tahun-tahun yang lalu. Terus terang, pada tahun lalu kami agak kecewa. Datangnya terlambat, kemudian berisik dan lain sebagainya. Hari ini mudah-mudahan ini tertib dan terus melakukan dan mengikuti kegiatan dengan cara yang berjalan dengan baik. Tepuk tangan sekali lagi buat kalian kelas 3 dan kelas 6. Baik, anak-anakku sekalian, kegiatan Imtihanul Syamil ini adalah kegiatan pesantren yang menjadi acuan untuk akademik di tahun 2001 dan 2022. Ini adalah kegiatan yang memberikan kepada kalian kelas 3 dan kelas 6 modal untuk kalian menuju kepada tingkat yang lebih tinggi lagi. Kelas 3
berarti kalian sudah berada di akhir kelas tingkat madrasah sanawiyah. Kelas 6 berarti kalian sudah berada di akhir di tingkat madrasah aliyah. Pesantren kita, pesantren Hubullah, ini adalah pesantren yang menganut kepada tarbiyatul muallimin al muallimat al islamiyah, pendidikan yang mencapai kepada 6 tahun masa kalian berada di pondok pesantren. Karena pesantren tidak memaksakan kepada kalian yang kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 untuk melanjutkan, maka diberikan kebebasan kepada kalian yang kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 untuk melanjutkan, baik melanjutkan di sini maupun melanjutkan di sana. Tetapi kalau kalian tidak melanjutkan di madrasah aliyah atau sampai kelas 4, maka kalian pun akan tidak memiliki dan tidak merasakan bagaimana proses pendidikan yang diberikan oleh pesantren selama 6 tahun. Maka idealnya kalian harus berada di pesantren selama 6 tahun. Karena di akhir kalian akan mengalami proses-proses pembelajaran dan pendidikan yang lebih ketimbang di kelas 1 dan kelas 2 dan kelas 3. Di mana kelas 1 dalam proses pembinaan pendidikan, terutama dalam pendidikan ibadah, itu hanya pada sampai batasan ibadah-ibadah amaliyah yang sehari-hari. Maka ibadah amaliyah pun itu dibagi 2 fase. Pertama fase kelas 1 sampai kelas 3, isinya itu adalah hanya untuk mengenali dan memberikan ilmu kepada kalian tentang ibadah-ibadah yang sehari-hari, seperti doa makan, doa bangun tidur, doa kamar mandi, doa air wudhu, doa sholat. Itu adalah awal fondasi untuk kalian agar kalian mampu belajar, mampu beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah ibadah mahdhah yang menjadi wajib bagi kalian. Dan doa-doanya pun doa-doa yang ada dalam keseharian itu sendiri. Nah, oleh karena itu kepada kelas 1 dan kelas 3 dan kelas 6 ini harus mutlak untuk dihafal dan diujikan agar kami bisa mengetahui seberapa jauh kemampuan kalian dalam mendapatkan, dalam mengambil, dalam mempelajari dan menguasai ilmu yang telah diberikan oleh pesantren. Sehingga ketika kalian keluar, kalian sudah mampu mengamalkan ilmu secara pribadi dan secara diri sendiri. Karena itu ilmu dasar. Nah, oleh karena itu kita pesantren ini bukan pesantren tahfidz, bukan pesantren yang harus santri hafal sampai 30 juz. Kita pesantren modern, tapi tidak melupakan apa yang menjadi kewajiban santri, bahwa santri itu identik dengan Al-Quran. Setidaknya 2 surat, 4 surat, 1 juz, 2 juz, dan minimal 3 juz itu harus kuasai. Apalagi kalau sampai 6 tahun di sini. Kalau 6 tahun dia tidak mampu dan tidak hafal 1 juz atau 2 juz, itu keterlaluan. Maka kita membatasi kelas 3 dengan kelas 6 berbeda hafalannya. Kelas 3 1 juz, kelas 6 3 juz. Nah, inilah dasar-dasar yang pesantren berikan kepada kalian. Kami sebagai panitia juga mengucapkan terima kasih kepada ibu pimpinan dan kepada kepala madrasah yang telah memberikan support kepada kita semua bahwa kegiatan ini berjalan, dan tanpa ada support dari ibu pimpinan ini mungkin tidak berjalan dengan maksimal. Oleh karena itu kepada santriwan dan santriwati kami berharap agar mengikuti ini dengan tenang, kemudian setiap hari harus datang melihat dan bagaimana kegiatan ini bisa berjalan. Insya Allah nanti kalau kalian sudah lulus 10 tahun akan datang, kalian bisa mengadopsi dan bisa melihat kegiatan seperti ini, dan kalian bisa tiru untuk kegiatan. Siapa tahu nanti di antara kalian ada yang menjadi direktur sekolah, ada yang jadi kepala madrasah, ada yang menjadi kepala bidang, ada yang menjadi bupati, insinyur, bahkan ada yang menjadi nanti kepala kanwil, menjadi kepala kemenak, kemudian menjadi kasih bidang kurikulum dan sebagainya. Dan kalian bisa mengadopsi dari pengalaman sekarang.
Karena belajar itu bukan hanya mendapatkan ilmu, tapi semua siklus kehidupan kita itu adalah proses pembelajaran. Dan ini adalah pelajaran bagaimana kita melakukan kegiatan. Nah, oleh karenanya ikuti dengan cara baik ini sehingga kita berjalan dengan baik. Selanjutnya, kami dari panitia nanti kepada santri dalam mekanismenya akan dipanggil dengan tidak berurutan nama, tapi dipanggil dengan cara acak. Nanti akan saya sampaikan ketika ada operasional SOP, sistem operasional prosedur dalam kegiatan yang akan kami bacakan kepada kalian untuk bagaimana mekanisme kegiatan kita berjalan dengan lancar dengan sesuai dengan aturan yang ada. Selanjutnya sebagai panitia kami informasikan nanti yang mendapat nilai mumtaz itulah yang mendapatkan nilai mumtaz dalam ujian ini yang bisa mendapatkan sertifikat, bahkan mungkin mendapatkan hadiah dari ibu pimpinan. Tahun lalu yang mendapatkan hadiah itu 1 juta tunai diberikan kepada mereka yang mendapatkan dari hasil penilaian juri itu 1 orang, yaitu kelas 6, dan diberikan pada saat haflah. Mudah-mudahan tahun ini bisa lebih banyak lagi. Nanti akan kita dengarkan bagaimana sambutan dari ibu pimpinan untuk mengapresiasi kepada santriwan dan santriwati ketika mendapatkan hasil yang mumtaz. Kalau yang tahun lalu itu hanya jahidan yang diberikan. Tahun ini yang diberikan hadiah 1 juta itu adalah yang mumtaz dan juga mendapatkan sertifikat dari panitia. Sertifikat ini penting buat kalian untuk menunjukkan bahwa kalian adalah orang yang sudah pernah hafal. Tetapi bukan hanya bukan sertifikat, tapi dibuktikan dan wujud nyata benar-benar hafal atau enggak. Karena sertifikat itu bisa dibikin di mana saja dan bisa diberikan di mana saja. Tapi yang paling tepat, yang paling akurat adalah benar enggak sertifikat itu dengan kondisi dan kita sendiri. Ketika ditanya kemudian tidak hafal, sertifikat itu tidak akan berfungsi. Tapi ketika sertifikat ada sebagai bentuk wujud bahwa kamu sudah pernah mengikuti. Yang kedua, ketika ditanya kalian bisa, nah itu wujud sertifikat itu. Nah, oleh karena itu saya terima kasih kepada ibu pimpinan dan kepada panitia. Atas nama panitia kami mengucapkan sekali lagi terima kasih. Demikianlah apa yang saya sampaikan ini, mudah-mudahan semuanya dapat memahami dan mengerti. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir tepat waktu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekaligus membuka acara imtihan syamil kepada Umi yang Imam Arfa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Wakil Pimpinan 1 Ustaz Hakim, yang terhormat Wakil Pimpinan 2 Ustaz Ali Segana, kepada yang terhormat Kepala Madrasah Alia Ustaz Ikroni, dan juga kepada yang terhormat Umi Terawati Hawa Kepala Madrasah Salimia. Satu kebanggaan bagi kita semua pada hari ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kegiatan kita yang menjadi kegiatan tahunan ya, untuk menyelenggarakan kegiatan yang biasa kita sebut dengan imtihanus syamil, yaitu menguji kesempurnaan kalian, bagaimana sejauh mana kalian sudah menguasai ilmu keagamaan, yaitu ibadah amaliyah. Jadi ini seperti apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Hakim kepada anak-anakku tercinta, pada hari ini kalian
akan diuji sejauh mana selama 3 tahun, khususnya untuk anak sanawiyah, menguasai, mempelajari ibadah amali. Begitu juga dengan nanti kakak-kakak kelas madrasah aliyah, itu juga akan diuji. Artinya kegiatan ini kami selenggarakan, ini harus disambut dengan sukacita, karena yang kalian pelajari ini kembali kepada diri kalian semua. Untuk apa berlama-lama di pesantren tapi kalian tidak menguasai ilmu Al-Quran sebagian yang telah disampaikan Ustaz Hakim tadi? Kita bukan hafiz Quran, ya benar, tapi kita anak santri itu selalu identik dengan Al-Quran. Kalian harus ingat itu kata-kata Ustaz Hakim tadi. Saya tergugah juga ya, walaupun saya bukan dari pesantren, saya juga ingin seperti anak santri identik dengan Al-Quran. Dengan adanya kegiatan ini, tidak semata-mata hanya mencari juara 1, juara 2, juara 3, tapi bagaimana anak-anak santri pesantren Hifdzullah khususnya menguasai ibadah amaliyah. Karena apa? Itu akan kembali kepada diri kalian sendiri, akan menghadapi masyarakat yang lebih luas lagi. So, tidak lagi bagi dia doa ini, doa masuk kamar mandi apa ya, doa memandikan jenazah apa ya, doa sholat fardu apa ya, untuk baca Al-Quran apa ya, itu sudah termemori, terekam di kepala kalian selama di sanawiyah 3 tahun, apalagi nambah 6 tahun lagi di aliyah. Ini suatu yang sangat luar biasa. Jadi identik kalian dengan Al-Quran itu kemana kalian berjalan, Al-Quran di otak kalian itu tersimpan. Satu waktu kalian akan keluarkan, itu akan terucap dengan baik. Dan itu Allah dan Rasulullah sekali. Masih muda-muda begini sudah mengenal Al-Quran. Jangan, tolong diperhatikan ya, mau sampaikan, jangan jadikan seperti satu ketakutan. Tidak, bisa kalian hadapi dengan sukacita. Karena itu apa? Ayat Allah yang kalian pelajari. Bukan ayat-ayat makhluk lain selain Allah. Itu luar biasa sebenarnya. Ya, jadi kalau ada yang ketakutan, ada yang seperti beban, ini perlu dipertanyakan. Ada apa dengan dirinya? Apalagi anak-anak kakak-kakak aliyah sudah dewasa, lebih dewasa daripada santri sanawiyah. Kau sudah berpikir, ya, jangan dijadikan beban, tapi dijadikan sesuatu yang disambut dengan sukacita. Masuk ibadah aliyah, saya hafal lafaznya benar dan insya saya bisa praktekkan. Itu sederhana saja. Ya nggak anak-anakku? Setuju? Setuju nggak? Setuju. Tidak ada yang berat. Allah itu tidak membebani kita dengan yang berat-berat dan tidak sesuai dengan kemampuan kita. Dimana kita usahakan, ini juga usaha-usaha atau membebani kalian. Itu buat ibadah sebagai umat Islam. Saya banyak belajar dari Ustaz Romi, Era, Hakim, Ustaz Alim. Kalau beliau ini adalah mengerti pelajaran pesantren. Saya sudah sampaikan ke beberapa anak santri. Ada yang berdiri, sudah doa ini. Semua anak semuanya. Apa? Yang sholat itu juga ini salah satu. Kita membaca ayat-ayat Allah itu melakukan internet langsung dengan Allah. Kan luar biasa. Selamat mengikuti ujian. Ya, jangan dijadikan beban, relax ya. Jangan tegang, santai aja. Ingat hanya Allah yang kalian ingat pada saat ini lagi belajar ini. Syukur-syukur yang dapat muntas itu lebih dari 10 orang.
harapan kami semua. Amin ya Allah Rabbul Alamin. Demikian atas sambutan saya pada kegiatan ujian Samil pada hari ini. Semoga berjalan baik dan semoga sukses dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka dengan resmi kegiatan pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.